Hai, shalom semua. Uh, Pada hari ini saya ingin menyaksikan sedikit tentang seorang sahabat yang ditulis di dalam Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Maksud di sini adalah seorang teman yang mau menasihati, menegur kita dengan maksud yang baik, untuk tidak menjatuhkan kita, tapi untuk merangkul kita, untuk membawa kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sama seperti hal yang pernah saya alami, yaitu tahun 2015. Di sini dikatakan adalah tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, yaitu seorang lawan akan berusaha menjatuhkan kita. Tahun 2015 saya punya teman, saya masih anak baru di PT Panarup Industri. Pada saat itu saya mengasihi dia dengan tulus, menolong dia dengan tulus, tidak pernah memandang siapa dia dan dari keluarga mana dia, tapi saya berusaha untuk memberikan kasih yang Tuhan berikan kepada saya berikan kepada dia. Kemana-mana dia saya temenin, saya ajak. Setiap hari Jumat kita ada ibadah di PT Panarup Industri, dan saya ajak, ayo bareng yuk ibadah gitu. Karena pada saat itu saya masih anak baru dan teman juga masih sedikit gitu. Nah, dia ikut, kita bareng, dan tapi saya tidak terlalu peduli sama yang namanya gosip-gosip miring atau hal semacamnya, karena saya terlalu fokus bekerja. Di situ saya masih belum mengenal begitu dalam, maksudnya belum bertobat, masih ya ibadah-ibadah, tapi saya haus dan lapar, saya mau belajar gitu, karena saya merasa bahwa ada yang hilang dari diri saya. Sampai suatu ketika teman saya ini yang sudah saya anggap sebagai saudara menjatuhkan saya sampai benar-benar saya hancur. Hancurnya di sini adalah ketika dia bercerita kepada teman-teman anak-anak baru yang lain bahwasannya saya pinjam uang, bisa beli-beli barang-barang mewah dengan hasil pinjaman uang saya kepada kakak dia. Padahal yang sesungguhnya adalah bukan seperti itu. Sampai pada suatu hari saya merasa ada yang janggal. Yang janggalnya adalah ketika yang lain pada menjauhi saya gitu. Tapi saya nggak terlalu peduli pada saat itu. Pada saat suatu hari juga dia datang, dia messenger saya mau minjam duit. Saya kasih tahu dong, teman saya mewakili saya, maksudnya saya berani memakai nama saya hanya untuk menolong dia, karena saya sudah menganggap dia sebagai saudara saya. Tapi hal yang tak terduga adalah teman saya berkata seperti ini, bukankah selama ini kamu ya yang selalu kekurangan uang? Kamu selalu minjam ke sana kemari. Saya kaget dalam hati gini, saya tidak pernah minjam ke sana kemari, dan puji Tuhan, Tuhan selalu cukupkan saya gitu. Sampai saya katanya nangis-nangis, saya tidak terima pada saat itu, karena gini, saya merasa bahwa apa yang saya perbuat selama ini kepada dia tidak dihargai gitu. Saya melakukan hal-hal kebaikan, saya melakukan menolong dia, menemani dia, minjam uang untuk dia. Kenapa nama saya yang dijatuhkan? Sampai suatu hari saya tegur dia bukan sebagai teman, tapi saya tegur dia sebagai lawan. Di situ adalah kesalahan terbesar saya, karena saya tidak menegur dia dengan kasih, tapi saya menegur dia dengan emosi, dengan panas hati, dengan pokoknya dengan benar-benar supaya nama baik saya itu benar-benar dipulihkan kembali. Karena saya tidak pernah merasa apa yang dia perkatakan ke orang-orang itu saya lakukan. Sampai akhirnya saya marah. Saya tegur dia depan orang banyak. Saya bilang, kamu ngomong apa sama orang?
saya nggak pernah ya namanya yang minjem-minjem ke kakak kamu sampai nangis-nangis. Nah, dia ngelak. Sampai akhirnya saya bilang, ayo bersumpah di atas kita. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bersumpah. Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Tapi di situ saya benar-benar merasa hancur, benar-benar merasa kecewa, benar-benar merasa bahwa dia bukan teman saya, tapi lawan saya. Kenapa? Kalau dia teman saya, dia berusaha menjatuhkan saya. Ya, kesalahan terbesar saya adalah saya menegur dia bukan dengan kasih, bukan dengan face to face, tapi dengan di depan banyak orang. Mungkin dia merasa malu sampai akhirnya dia tidak masuk kerja selama seminggu dan mengundurkan diri karena semua orang mendengar perkataan saya bahwasannya dia memperkatakan saya, memfitnah saya bukan dengan kenyataan. Dan sampai akhirnya saya cari kontak dia, saya bilang, saya minta maaf karena saya menegur kamu dengan cara yang salah. Tapi di situ juga saya belajar bahwa Tuhan tak sekalipun meninggalkan kita. Ketika orang lain berusaha menjatuhkan kita, tangan Tuhan selalu menopang kita. Tidak usah membela diri, karena Tuhan yang akan bela. God bless you.